Akhirnya gue coba-coba, pas coba sekali tuh keterusan bang, keenakan. Pasti kelebihan lu bro dibandingkan nih banyak pemain-pemain sinetron lainnya. Gue tuh orangnya kalau misalkan dibentak-bentak malah rebel gue. Kalau misalkan nama kamu sudah tertulis di Laufil Mahfudz sama nama aku, kemanapun kamu pergi kamu akan pulang. Waktu itu Bang Amar udah jelasin juga di wawancaranya, terus udah jelasin juga di pengadilan, kalau Bang Amar tuh pure pemakai. Pada dasarnya manusia akan melakukan kesalahan minimal 2 kali lah. Sempet gue di Polres Jaksel tuh, kita satu ruangan tuh kita nangis berempat. Gua, abang gua, Panji sama bapak gua. Dan jujur, gua baru deket sama Bang Amar tahun 2022. Jaga hak kamu, jangan ambil hak orang lain. Bapak pengen banget deh kalau misalkan satu anak bapak itu masuk ke dunia politik. Salah satu pendirinya PAN, itu Bu Miranti Abidin, itu oma gue. Memang waktu itu ada tawaran dari Ferrol nih, bagus nih PAN, dia sangat-sangat mengapresiasi anak-anak muda gitu loh. Ntar dulu deh, gue lihat dulu. Oh enggak langsung Oke. Pertanyaannya jadi gini, yang mau diperjuangkan apa? Oke. Halo guys, sebelum nonton videonya, subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pansos Podcast di Pan TV. Asik, terima kasih banyak nih. Selamat datang Mas Randy di kantor PAN nih. Oh iya ya. Kebetulan tadi gue lagi meeting. Lagi meetingin apa? Meeting di sini tuh meeting tentang dapil gue. Emang kalau caleg sudah sibuk ya? Iya dong, harus ngurusin dapil, harus ngurusin nanti untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Jadi kita harus benar-benar fokus gitu. Oh gitu. Selamat datang. Iya, thank you. Ini udah beberapa kali gue datang dan sama, gue setiap kali datang ke kantor DPP PAN, gue selalu merasa kayak nggak kantor politik, ya nggak sih? Asik. Iya ya, kayak bawaannya tuh lebih santai gitu. Santai banget, Lebih lobbynya kayak hotel. ya kan? Slow gitu loh, moodnya tuh mood slow, santai gitu loh. Nggak terlalu nggak terlalu tegang gitu ya. Tapi ntar dulu deh, gue pengen kesampingkan dulu nih soal perpolitikan. Oke. Aditya Zoni, panggilannya Adit aja ya. Awalnya lu masuk dunia entertainment tuh dari mana sih bro? Wah, kalau misalkan awalnya ya, itu tahun 2016. Oke. Jadi ceritanya gini, gua kan masih SMA waktu itu. 2016 SMA ya? SMA. Udah gak usah tanya. Kelihatan tua banget. Santai. Jadi 2016 itu gue masih SMA kelas 3. Terus di situ, ini agak kenapa eksplisit sebetulnya. Gue izin ke guru gue kalau gue sakit. Ternyata gue ikut audisi casting. Itu awal mulanya. Karena ada broadcast. Kalau misalkan dulu kan tahun-tahun 2016 kayak casting iklan, itu mereka di broadcast. Oke. Ya kan? Masuk ke gue dapat broadcastnya. Oh, di Kemang nih, ya udahlah. Gue langsung gas tuh pakai motor. Oke. Pertama kali itu jam sekolah berarti. Jam sekolah. Karena waktu itu kan abang gue udah mulai duluan. Jadi gue merasa kayak tertarik gitu loh. Memang di sekolah juga ekstrakurikuler gue juga seni peran gitu loh. Oh, kayak teater gitu. Oke. Nah, jadi ya udah, akhirnya gue coba-coba. Pas coba sekali tuh keterusan bang, keenakan. Walaupun itu castingnya apa? Film atau iklan? Iklan dulu kan pada saat itu. Lolos tuh? Enggak. Oh enggak. Enggak ada yang lolosnya itu 40 kali gagal, 1 kali yang berhasil. Nah, itu kan banyak orang-orang yang bilang kalau jadi artis tuh ya udah casting sekali lolos gitu. Enggak lah, susah. Apalagi zaman dulu kan. Asik zaman dulu. Tua banget gue. Dulu itu 2016 itu persaingannya masih susah, masih ketat. Dan mereka itu benar-benar karakter yang diinginkan sama produsernya seperti apa itu ya udah. Oh udah aja. Ganteng apapun lu, sebagus apapun acting lu, kalau karakter lu nggak masuk ya nggak akan bisa. Karakter yang mereka memang sudah tentukan gitu ya. Oke. Jadi kayak ya udahlah. Dari situ mulai. Oke. 40 kali gagal, 1 berhasil. Itu apa? Ingat nggak? Itu ngebuat apa? Itu iklan bank. Terus lu dapat main talent atau extras doang? Main talent. Oh langsung tuh? Langsung main talent.
Karena ya itu yang gue bilang tadi, walaupun acting lu jelek, cuman karakter lu cocok nih. Pertama kali. Pertama kali bener-bener ngadep kamera. Buset, gue dimarah-marahin terus. Sampai dilempar sepatu gue. Iya, dilempar sepatu, dilempar botol minuman. Karena dia anggap nggak bisa. Gak bisa. Iya, waktu itu masih umur 16 tahun, masih mentalnya masih ini kan. Ya udah dilempar lah, nggak bisa lu acting, coba belajar jalan gitu ya. Iya kan itu pertama kalinya juga. Tapi lu emang nggak ada kayak ikut sekolah modeling, sekolah acting gitu-gitu? Modeling ya, tapi acting ya juga kan di sekolah kan. Cuman beda bang. Kayak di sekolah itu lebih ke teaternya. Tapi kalau misalkan di lokasi syuting tuh ada kamera, harus nentuin posisi kameranya, posisi gua, ada titik-titiknya, nggak harus ada overlap nanti atau gimana. Itulah pokoknya mekanisme di teknisnya lebih banyak gitu ya. Betul, makanya gue masih bingung. Itu pertama kali tuh, makanya dari situ bukannya berhenti, gue malah terus. Karena tertantang. Dan akhirnya terus ada, alhamdulillah di tahun 2017 dapat sinetron pertama. Apa waktu itu pertama kali? Hati yang Memilih. Itu sama Amanda Manopo dulu. Buatan Putri loh. Enggak. Oh yaudah kalau gitu. Oke, yang menurut lo berhasil mengangkat nama Aditya Zoni banget tuh, terkenal banget tuh apa sih? Film apa? Sinetron apa? Ini bukannya menyudutkan suatu pihak atau ya, tapi semuanya memang mengangkat. Semuanya mengangkat. Cuman kalau yang kita bicara yang lebih booming di masyarakat ya, itu ada Cinta Karena Cinta. Itu satu. Terus ada Siapa Takut Jatuh Cinta, sama Ferrell juga mainnya. Terus sama Kisah Cinta Anak Tiri. Menurut lu apa sih kelebihan lu bro dibandingkan nih banyak pemain-pemain sinetron lainnya? Oke. Kelebihan ya kita. Ayo lo. Ada nggak maksudnya kenapa bikin produser itu mau manggilnya, wah ini gue lolos. Nah selain karena karakter tadi ya, kalau itu kan kita nggak bisa kontrol tuh. Betul. Kalau biasanya ya, kalau kelebihan itu mungkin bukan gue yang melihat, orang lain di sekitar gue yang melihat. Gue punya kelebihan. Tapi kalau gue tidak akan bilang, oh gue punya kelebihan ini, gue punya kelebihan ini. Enggak sih. Cuman yang gue pelajarin adalah yang aktor tuh cuma ada dua. Aktor besar sama aktor kecil. Oke. Maksudnya itu semuanya sama. Dari PU, peran utama, sampai yang ekstras, itu sama mereka. Sama, dalam satu frame itu mereka sama. Itu loh, sama-sama dia lagi sedang memerankan orang lain. Makanya tidak ada di situ batasan-batasannya seperti, oh ini PU-nya harus dispesialin, ini ekstrasnya harus dispesialin. Tapi kita sama, gitu loh. Yang membedakan kita itu aktor besar dan kecil, hatinya besar dan hatinya kecil. Oke. Nah jadi lo sekecil apapun perannya lo tetap full ya. Betul, harus 100%. Mau jadi ekstras pun harus 100%. Gitu loh. Sama tadi sih kalau gue lihat yang tadi dengar barusan lo ngomong, challenge tadi lo ketemu masalah malah menganggap itu challenge, terus malah pengen nyoba lagi gitu ya. Padahal waktu itu bisa dibilang, kenapa nggak gue harus fokus di sekolah aja ya waktu itu ya. Waktu gue sekarang gue pikir ya, kenapa nggak fokus di sekolah kemarin waktu itu, nggak usah casting, udah dimarahin sekali, udahlah coba pengalaman sekali aja. Gue dibentak-bentak, gue kan nggak bisa dibentak-bentak orangnya bro. No aslinya asli gue begitu. Gue itu orangnya kalau misalkan dibentak-bentak malah rebel gue. Gue kalau dikasih tahu baik-baik, gue malah dengerin. Nah jadi di situ gue rasa adalah pengalaman terbaik ya, karena di situ menentukan jalan hidup gue juga. Dan akhirnya gue bilang, ya udah gue harus ngelakuin ini lagi. Keluarga gimana? Awal banget tuh. Bang Amar nggak setuju, abang gue nggak setuju. Abang malah nggak setuju. Padahal dia kan udah duluan. Iya, bahkan dia udah terkenal banget. Itu kan tahun 2016 itu. Dia nggak setuju karena memang waktu itu pada saat itu Bang Amar melihatnya gue itu nggak kuat, nggak siap mental gue. Sebenarnya lebih pengen ngeproteksi itu berarti. Betul. Gue takut adik gue diapa-apain. Iya. Takut adik gue dilempar sepatu. Iya, dan sudah kejadian. Dan cerita sama dia kan. Terus ya aktor itu mentalnya harus begini dan gue tahu lo tuh belum siap katanya. Tapi dia bilangnya belum pada saat itu. 19 tahun umur gue.
Berarti sebenarnya menyetujui, cuman jangan sekarang deh. Iya. Gitu kali ya Betul, maksudnya ya. Betul, jangan Apalagi masih sibuk sekolah juga waktu itu. udah fokus aja ke sekolah gitu. Oke. Nah, terus sekarang nih ya kan, kesibukannya masih apa? Masih sibuk ada proyek kah? Masih ada ambil iklan atau sinetronnya masih jalan? Kalau bicara intensitas di dunia entertain sebetulnya masih ada tapi nggak sebanyak dulu. Sekarang kan lagi fokus untuk ngurusin dapil kan. Kebetulan gue nyalek juga. Yes. DPR RI, dapil Jabar 6, Kota Depok, Kota Bekasi. Jadi fokus ke situ. Oke. Nah, kalau turun beberapa kali kelihatan kan ada ditemani sesosok wanita cantik tuh. Istri kan. Iya, langsung digaris bawahi gitu istri. Takut salah ya. Takut salah persepsi orang ya. Ntar di-cut sama orang kan gimana? Iya benar juga. Sekarang zamannya TikTok nih bahaya nih. Ini potongnya di situ doang. Kita belum selesai ngomong tapi udah di-cut. Gue mau tanya dikit aja. Awal lo kenal dari mana? Gue sama istri gue? Iya. Dari Instagram. Lo nge-DM tiba-tiba. Jadi gini ceritanya nih. Kita flashback dulu. Tahun 2018 itu gue sama mantan gue, Masih sama yang lama dulu ya. Sama mantan gue. Terus istri gue yang sekarang itu muncul di di beranda ya, namanya beranda ya. Ya explore. Dan gue bilang kan, wah cantik banget nih gue. Aduh jahat gue ngomong cantik nih. Maksudnya inilah wanita yang gue idam-idamkan. Gitu loh waktu itu. At least secara fisik ya, karena baru lihat foto. Betul, at least seperti itu ya. Terus akhirnya 2021 tiba-tiba muncul lagi. Itu berapa tahun kemudian? 3 tahun. Oke. 3 tahun setelah itu udah muncul lagi tuh. Waktu lu pertama kali lihat nggak ada tuh, nggak nge-DM, nge-like mungkin? Nge-DM lah. Oh. Biasa lah cocok. Iya. Biasanya ngasih respon emoticon pas dari story. Bukan. Oh enggak. Itu kayak tahun ini deh. itu sekarang ya. Gue coba beranikan diri untuk DM kan. Waktu itu gue juga putus juga sama mantan gue kan tahun 2021. Jadi tahun 2020 putusnya lupa gue. Nah terus gue nge-DM Yasmin. Ya sebetulnya nge-DM itu bukan mengharap dibalas juga gitu loh. Jadi ya udahlah ya kan, DM aja dulu, siapa tahu bisa kenalan kan gitu. Dan akhirnya 15 menit kemudian dibalas. 15 menit? Langsung dibalas. Ntar dulu. Ini gue penasarannya gini. 15 menit itu lu berarti nungguin banget dong. Iya sih jujur. Iya kan? Jadi habis lu kirim deg-degan terus kayak nungguin nih anjir dibalas nggak nih? Iya dong, kalau lu sampai ingat 15 menit ya. Iya 15 menit. Iya kan? Oke, apa balasannya? Oke tuh. Hai gue gitu. Terus dia jawab hai juga. Oke. Itu berlanjut. Dari situlah. Tapi di situ gue ngedeketin Yasmin itu udah 1,5 tahun lah. Karena ada lika-likunya. Dan kebetulan waktu itu Yasmin udah punya pacar juga. Istri gue udah punya pacar. Jadi ya gue pernah bilang sama dia, kalau istri gue udah punya pacar nggak enak. Waktu itu sebelum jadi istri Yasmin lah kita ngomong. Iya, udah punya pacar. Iya. Iya benar juga ya. Potong lain lagi tuh. Iya nanti benar. Terus? Iya, jadi pada saat itu sudah punya pacar si Yasminnya. Iya. Dan akhirnya gue bilang sama Yasmin kan, kalau misalkan nama kamu sudah tertulis di Laughing Mahfudz sama nama aku, kemanapun kamu pergi kamu akan pulang. Wah, di situ pick up lines keren itu, guys. Tolong tuh laki-laki yang mau menggunakan. Keren banget sih lo itu. Oke. Terus dan aku yakin pada saat itu ya masih pertama kali ngechat-chatan tuh. Dia udah punya pacar, dia bilang, "Dia fair. Gue udah punya pacar." Terus ya gue bilang begitu. Ya kamu akan menjadi ibu dari anak-anak aku nanti. Aku gitu. Si rebel tadi nih, gak bisa dilarang nih, ya kan? Udah begitu diblok gua. Hah? Diblok? Serius? Diblok. Oh iya wajar sih. Diblok pacarnya ngeliat mungkin ya. Iya wajar sih. Itu diblok. Ya udah setahun tuh bang. Benar-benar setahun 7 bulan lah, 7 bulan. Lu pakai akun temen lu nggak untuk ngecek? Iya.
Kebaca nggak ya? Iya. Oke, Terus terus selalu nungguin dia karena di situ ada keyakinan di situ kan. Dan akhirnya setelah 7 bulan tiba-tiba dia ngechat gue lagi. Nah. Dia bilang dia udah putus segala macem. Dan dia terngiang-ngiang sama kata-kata gue kemarin. Yang kalau misalkan nama kamu sama nama aku sudah bersanding di Laufu Mahfudz, kamu akan selamanya, kamu mau kemana aja, kamu akan kembali kepadaku. Itu dia terngiang-ngiang itu. Jadinya makanya dia langsung DM lagi, chat-chatan lagi ya. Akhirnya ya udah. Oke. Jadi sekarang lah udah punya anak 11 bulan umurnya. Bisa dibilang sebagai sosok ayah muda sekarang. Yes, betul. Kan? Betul. Usia 23 23. tahun. Anak baru mau setahun lah ya usianya. Gimana sih cara lo ngedidik anak sekarang? Dengan gadget, dengan teknologi gitu. Gue nggak biarin anak gue nonton kan biasanya kan kalau misalkan anak-anak kecil, anak-anak bayi gitu ya, yang kalau misalkan dikasih makan tuh harus ada gadget, Ya harus ada harus dilatih baru. Ya. Zen susah banget makannya Oke. karena emang nggak gue kasih apa-apa di depan mejanya itu, depan kursi duduk itu, baby chair, itu gue cuma kasih makanan di situ. Emang makanannya nggak ada ditaruhin YouTube Nggak apa nggak gitu. ada. Dan itu susah banget, nangis segala macem. Ada Jadi nggak kenal YouTube kan ya posisinya. Cuman waktu itu pas gue kasih YouTube dia diem. Nah ini kalau menurut gue ini masalah. Jadi perkembangan anak menurut gue akan terganggu di situ. Solusinya instan jatuhnya ya. Nanti kalau misalkan kita kasih terus gadget pas dia lagi makan, selama-lamanya akan terbawa. Sampai udah gede pun terbawa. Gak bisa makan kalau nggak ada gadget. Gitu loh. Makanya di situ kalau gue nggak kasih gadget apa-apa dan biarin dia mau nangis gimana pun, yang penting makan, dan itu akan terbiasa kan. Agak tegaan dikit lah ya. Dikit nggak apa-apa. Dan akan terbiasa. Setelah itu ya udah tanpa ada gadget dan makan, bener-bener makan, fokus makan gitu loh. Pelan-pelan terbentuk tuh kebiasaan. Pelan akan terbentuk seperti itu. Gitu. Iya makanya kan banyak tuh yang bilang kayak anak kecil cuman sekarang aduh susah banget. Mau dilarang kayak gimana? Ya kan kadang lihat kitanya. Iya. Kitanya lagi pegang handphone, kadang gitu kan. Betul. Kan mereka mencontoh gitu ya. Ya, betul. Dan apa ya? Kalau misalkan ngedidik anak yang buat gadget itu bagusnya ya umur sekarang 11 bulan, 12 bulan sampai 20 bulan lah, enaknya mendidik itu. Jadi jangan dikenalin lebih awal. Gitu ya. Nanti udah umur 5 tahun mungkin. Gue mau nanya, Z ini pakai nama Zoni juga nggak di belakangnya? Oh enggak. Nah itu Zoni nama bokap. Nah itu gue pengen nanya, kenapa lu menggunakan nama Zoni itu? Oke. Itu ada di nama asli lu nggak? Enggak. Nama asli gue kan Muhammad Aditya Warman. Terus Zoni ini nama panggung. Oke. Yang pakai pertama itu abang gue. Betul. Pas di sinetronnya Amar Zoni. Zoni itu kebetulan nama bokap gue. Bokap gue Suandri Zoni. Jadi ya kita ke bawah semua, pakai semua dari Amar Zoni, Aditya Zoni sampai Panji Zoni itu pakai Zoni semua. Oke. Gitu nama panggungnya. Keputusannya waktu itu kenapa emang ya pemilih kan, misalnya nama panggung bisa banyak nih ya kan. Ada yang berubah jadi ting gitu, jauh nih ya kan. Lo kan kenapa memilih waktu itu? Mungkin pertanyaannya mungkin lebih ke abang kali ya waktu itu. Kenapa? Tapi sempet nggak sih lu juga? Gue juga deh pakai nama bokap juga deh. Karena itu timbangannya apa? Pertama pertimbangannya keren. Namanya keren. Masuk akal. Jujur ya. Iya keren. Kedua pastilah itu nama bokap kan. Bokap. Jadi ya kalau misalkan kita pakai nama bokap orang lain itu baru salah. Iya kan? Iya juga. Kan nama bokap sendiri. Jadi kita setiap kemana-mana membawa nama bokap gitu loh. Jadi kita harus menjaga diri kita, menjaga sifat kita, sikap kita di umum gitu loh. Karena kita bawa nama bokap. Secara nggak langsung lo ada kayak beban juga dong. Misalnya bukan beban, tapi kayak tanggung jawab dong ngejagain nama baik gitu. Tanggung jawab yang menyenangkan menurut gue. Oke. Gitu. Nah tapi mumpung tadi udah dibahas sedikit, tapi nama bokap yang melekat nih di abang kan agak kurang. Apa? Agak kurang. Oh di gua. Enggak, yang di abang. Di abang. Yang kan ada kasus. Kemarin. Ini gua sekarang nih. Agak ya, gue minta maaf dulu nih mumpung barusan kita bahas nih ya kan. Iya. Sorry nih gitu. Itu
kondisi gimana sih? Maksudnya I mean dari pihak keluarga ketika Bang Amar terkena kasus dan tidak sekali. Ya, jujur pada awalnya kita kaget. Oke. Kaget banget kan. Nah, memang waktu itu Bang Amar udah jelasin juga di wawancaranya, terus udah jelasin juga di pengadilan kalau Bang Amar tuh pure pemakai. Gitu. Oke. Yang gue tahu di tahun 2017 itu Bang Amar kenapa pakai karena dia ada insomnia. Oke. Bahaya juga loh bro, insomnia ini gitu loh. Makanya dia pakai itu untuk tidur. Oke. Kan gitu. Nah kalau sekarang gue nggak tahu motifnya seperti apa. Mungkin coba-coba atau gimana. Atau mungkin ada ke-trigger lagi dari tahun yang lalu. Cuman waktu itu ke Thailand kan. Kan Thailand kan bebas ya di sana ya. Ya, jadi lebih banyak lah, lebih mudah aksesnya. Jadi ya udah, gue nggak tahu di situ ceritanya. Cuman udah dijelasin sama Bang Amar. Nah kalau untuk kita sih, ya mungkin ini pelajaran juga buat abang gue, buat gue juga. Karena pada dasarnya manusia akan melakukan kesalahan minimal 2 kali lah. Itu loh. Iya kalau bisa jangan. Iya kalau bisa jangan. Betul. Cuman kan ketika kita bicara kesalahan, oke lah satu kali kena lubang. Terus kedua kali ke lubang yang sama lagi. Mungkin setelah itu benar-benar sudah berubah gitu loh. Kalau sampai 3 juga mah kebangetan nih. Iyalah. Iyalah, efek. ekspektasi kita seperti itu, harapan kita seperti itu gitu loh. Jadi ya untuk saat ini keluarga sangat mendukung Bang Amar, untuk support Bang Amar terus. Karena kan sekarang udah bebas ya bro ya. Jadi Bang Amar lagi di rehabilitasi rehab jalan. Oke. Rehab jalan, tetap melapor. Itu loh. Nah tadi kan lu sempat cerita di awal Bang Amar adalah sosok yang menolak lu untuk masuk dulu ke dunia entertainment. Betul. Berarti kan sebenarnya cukup deket nih. Ya kan, karena kan sesama kata saudara laki-laki itu. Betul. Pilihannya biasanya 2 nih. Kalau enggak yang tukang berantem banget waktu kecil sehingga gedenya jadi dekat, atau enggak ya malah kayak ya lu gue biasanya gitu. Nah lu kan kayaknya sama abang yang pertama nih malah lebih akrab nih. Perasaan lu gimana sih waktu tahu pertama kali itu? Wah iya, kecewa semua ya kita ya. Kecewa banget kan. Dan ya mau gimana lagi tuh abang kita kan. Jadi kayak sempat marah gak sih? Oh ya sempat gue di Polres Jaksel tuh. Kita satu ruangan tuh, kita nangis berempat. Gua, abang gua, Panji sama bapak gua. Kita ngeluarin semua isi unek-unek hati kita gitu loh ke Bang Amar waktu itu. Dan di situ Bang Amar kan pada dasarnya waktu sebelum ketangkep itu kan orang yang otoriter sebetulnya Bang. Orang yang kuat, orang yang keras banget dia. Oke. Keras banget sama adik-adiknya. Dan jujur gue baru deket sama Bang Amar tahun 2022. Percaya gak? Oh gitu. Baru deket, sebenarnya nggak terlalu ini banget ya. Heart to heartnya. Iya. 22. Kalau dulu tuh gue nggak terlalu dekat karena itu Bang Amar tuh otoriter orangnya. Keras banget sama gue, sama adik-adiknya. Jadi kita males. Jadi ada gap dikit ya. Oke. Tapi tahun 2022 apa? 2021 akhir lah. Itu udah mulai deket. Nggak tahu gue gimana caranya. Yang gue lihat dia udah mendengarkan gue, gitu loh. Dia udah melihat gue sebagai orang dewasa, orang yang bisa saling faktor itu juga ya pengaruh mungkin. Sering berantem juga masalah masalah debat-debat gitulah segala macem kan. Yang nggak pernah kita lakuin dulu ya kita lakuin sekarang. Jadi pada saat waktu pertama kali kita denger lagi, ya itu yang di ruangan Polres itu kita nangis, kita ngucurin semua curhatan hati kita terhadap dia, terhadap Bang Amar, bapak juga, Panji juga gitu loh. Dan dia tertegun aja gitu loh. Ya dia bilang ya ini salah gua gitu loh. Dia ngakuin. Dia ngakuin ini salah gua. Ya gue minta maaf udah ngebuat kalian begini gitu kan. Nama kita jelek gara-gara saya, apa gara-gara gua. Jadi ya gue minta maaf katanya. Gue tidak mendinai apapun itu. Gue salah. Oke. Kalau mau bilang gue bajingan silakan. Gue bilang gue bajingan katanya. Jadi ya seperti itulah. Gue sudah mengakui kesalahannya. Iya. Nah, oke. Halo guys, jangan lupa subscribe, like, and comment di Pan TV. Kalau lu sendiri, Dit, menurut lo sosok yang paling berpengaruh di hidup lu tuh siapa sih? Bokap gue. Bokap? Gue masuk ke dunia politik juga karena bokap gue. Gue masuk karena entertain karena bokap gue. Nah, kenapa? Apa yang bokap lakukan sehingga lu look up to him? Mensupport banget. Gue inget banget waktu itu
Sedih sih kalau diceritain waktu itu. Gue model itu diantarin bokap. Oke, awal-awal tuh. Mau awal-awal jam 5 pagi kita berangkat Heeh. sampai jam 9 malam. Ya karena nunggunya lama. Bokap gue yang nungguin. Oke. Karena bokap gue support gue terus. Oke. Gitu, makanya kayak ya itulah bokap main karakter dalam hidup gue sih. Ada nggak sih satu nasihat bokap yang menurut lu gila nih, gue mau kasih tahu ke orang lain juga nih karena ini nih berguna banget buat lu deh. Bagus nih. Nah. Bokap gue selalu bilang sama gue, jaga hak kamu, jangan ambil hak orang lain. Nah itu lu pegang banget. Itu gue pegang dari kecil sampai sekarang. Karena maknanya itu besar banget bagi gue. Coba lu boleh jelasin sedikit nggak? Kenapa? Gimana lu kemudian mengimplementasikan itu? Jaga hak kamu dan jangan ambil hak orang lain itu simple sebetulnya. Menurut gue sih teman-teman semua udah ngerti dengan kalimat itu gitu loh. Jaga hak kita yang dimaksud adalah mempertahankan apa yang menjadi milik kita. Seperti kita kerja, kita ada gaji dong. Iya. Itu hak kita dong. Iya. Ya kita harus pertahankan hak kita. Jadi jangan diinjak juga gitu kan. Iya. Kita nggak mau injak dan jangan injak orang lain. Kan gitu. Jangan ngambil juga punya orang. Ada hak orang, ada hak kita. Itu aja dua. Ya. Kita harus jaga hak kita dan jangan ambil hak orang lain. Jangan diinjak dan jangan mau jangan kita injak juga gitu loh. Ya, sebenarnya sepele ya. Iya, sepele tapi dalam. Gue setuju sih itu maknanya. Dalam maknanya loh. Yeah. Good reminder juga lah buat gue pribadi, buat teman-teman yang nonton juga pasti. Ini sih itu oke banget lah. Betul. Nah, lalu bilang juga bokap yang menginspirasi untuk masuk politik. Nah, gue agak geser sedikit. Oke. Kok bisa? Bokap kan pengamat politik, bro. Oke. Dari dulu tuh dia suka politik. Ntar dulu, pengamat politik yang beneran apa pengamat politik rumahan di WhatsApp keluarga aja nih? Ya oke. Suka. Emang hobi ya memperhatikan, nonton. Betul. Hobi memperhatikan, hobi nonton, hobi membuat statement gitu juga gitulah. Dan baru sekarang gue itu sering berdebat sama bokap gue karena politik gitu. Yo, berarti kan dinilai dewasa. Iya, betul. Sudah saling bisa punya pendirian masing-masing nih. Betul. Oke, terus awalnya gimana kok? Awalnya menginspirasi lu kenapa? Bokap gue bilang sama gue, lihatlah anak-anak muda itu yang kayak Gibran ya, Mas Gibran ya, wali kota Solo. Lihat anak muda yang berkontribusi di dalam dunia politik. Bapak pengen banget deh kalau misalkan satu anak bapak itu masuk ke dunia politik. Gitu. Iya, waktu itu pada saat itu. Ya, gue bilang sih waktu itu gue belum ada kepikiran ke sana ya. Waktu itu cuma angin lalu aja, bicara angin lalu aja kan. Mungkin bokap gue lagi suka politik. Bukan lagi suka, emang suka politik. Jadi itu bicaraan yang obrolan ruang makan lah. Iya, obrolan ruang makan. Asik juga tuh kata-katanya. Obrolan ruang makan. Ya waktu itu gue masih fokus di syuting kan. Nah, jadi ya udah, gue anggap itu ya cuman obrolan ruang makan itu tadi. Oke. Terus akhirnya memutuskan terjun ke politik, jadi caleg. Pertanyaan nomor 1 dulu nih, semua selalu gue pengen tanyain. Kenapa PAN? Karena PAN terlalu terdepan. Tapi itu keren lagunya. Pas lu masuk itu lagu udah viral berarti ya? Udah ya. Kenapa PAN? Oke, jujur pertama gue waktu itu kita ngomongin histori gue sama PAN dulu ya. Oke. Histori gue sama PAN itu sebetulnya panjang. Keluarga gue sama PAN itu panjang. Salah satu pendirinya PAN itu Bu Miranti Abidin, itu oma gue. I see. Iya. Jadi itu dulu kita bicara histori lah. Yes. Terus om gue dia pernah jadi kader PAN juga di Sumatera Barat, DPRD. Nah di situ ya historinya terbentuk tuh. Pokoknya di rumah di kampung itu PAN semua. Bendera-benderanya. Jadi gue gak asing sama logo PAN, bendera PAN gitu kan. Ya itu di sisi histori. Terus dikenalin lagi tuh sama Feral. Oke. Itu.
Karena Ferrell masuk duluan tuh. Ferrell duluan ya. Nah terus memang waktu itu ada tawaran dari Ferrell nih, bagus nih Pan, dia sangat-sangat mengapresiasi anak-anak muda gitu loh. Ntar dulu deh gue lihat dulu. Oh enggak langsung Nggak langsung oke. Oke. Nggak langsung oke. Gue orangnya tuh gitu bro, kalau misalkan gue ingin melakukan sesuatu gue riset dulu minimal seminggu. Ya. Ya kan, gue riset dulu emang sebagus apa sih Pan gitu kan. Nah, Emang yang gue tahu waktu itu ya pan Iya. gitu ya sebelum waktu itu doang tuh yang terlihat di rame. permukaan. ya itu. Iya. Akhirnya gue apa namanya, gue coba riset. Oh Bang Zul ketumnya, terus ada anak-anaknya juga ikut, Kak Zita, Kak Putri. Terus pas gue lihat TikToknya, wah anak muda sekali gitu loh. Maksudnya benar-benar ngasih kebebasan anak-anak muda untuk berekspresi gitu kan. Oke. Dari situ ya jujur ya ini ya, yang gue lihat sebagai anak muda, ini partai satu-satunya partai menurut gue yang benar-benar melihat anak muda gitu loh, yang benar-benar mau, ayo anak muda bareng-bareng kita nih sama Pan nih, kita nih anak-anak muda semua. Apalagi dengan hadirannya Blue Squad ya, itu kan luar biasa banget impactnya karena anak muda tuh. Banyak anak-anak muda yang pengen banget masuk Blue Squad, bahkan ada bajunya yang dibuat-buat sendiri sama masyarakat. Gue denger sih. Iya kayak Itu gitu kan. bajunya mau dijual bebas sebentar lagi. Wih, kan mantap. Iya, karena banyak yang nanyain. Iya, karena keren bro, bener keren, bener sekeren itu. Jadi kayak menurut gue pada saat itu, oh iya, gue anak muda gitu loh, gue harus berkontribusi juga. Oke. Dan akhirnya gue iyain Ferrell, kayak ketemu sama Kak Zita yang alhamdulillah humble banget. Kak Zita sama Kak Putri ngebantu banget ya, ngebimbing, bukan kayak senior kuliah gitu ya. Padahal udah senior banget nih. Iya. Tapi ngebantu banget, kayak benar-benar kita itu seumuran gitu loh. Oke. Gak ada batas umur di sini, kita seumuran semua di Blue Squad dan di Nggak ada sekat Nggak ada tadi itu sekat. ya. Oke. Jadi wah itu di situ gue apresiasi sekali gitu loh, karena sebagai anak muda yang benar-benar ingin membantu, berkontribusi juga untuk masyarakatnya, untuk lingkungannya, ini sangat terbantu banget. Kita bebas berekspresi mau jadi seperti apa gitu loh. Misalkan itu positif. Selain Pan, ada nih yang deketin sebelumnya. Nggak usah sebut. Ada. Ada. Hah? Banyak bro. Banyak. Ada. Oke. Ya artinya kan mereka melihat peluang dong di lu. Betul. Iya dong gitu kan. Mereka melihat ada peluang, tapi akhirnya turns out lu memutuskan untuk kayak gue yakin nih di Pan. Karena ada historis itu tadi. Iya benar, ada nilai-nilai tadi yang sebelumnya gitu. Betul. Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, ini pertanyaan yang gue yakin banyak orang nanyain. Aditya Sony mau ngapain sih? Tahu-tahu udah gitu milihnya DPR lagi, bukan DPRD dulu ya kan? Ada yang bilang gitu, anak muda dari ini, terus tahu-tahu mau langsung DPR. Sebenarnya gini, pertanyaannya jadi gini, yang mau diperjuangkan apa? Oke. Oh, gue jawab yang tadi dulu ya bro ya. Yang apa, pasti netizen juga banyak yang banyak juga kok yang DM yang komentar kenapa langsung ke DPR RI. Iya. Ya kan? Lu jawab nggak sih kayak gitu? Gue jawab. Oke. Ya udah, kenapa nggak RT aja? Ketua RT aja dulu deh. Ya kan? Nah, paling kecil. Betul. Ya kan, kenapa nggak? Pertanyaannya seperti itu. Ngapain harus? Oh jadi ini dulu lah, camat gede loh. Kecamatan besar loh. Kecamatan besar. Ya kenapa nggak jadi RT dulu? Iya. Gitu. Jawaban gue adalah simple sebetulnya. Karena gue influencer, gue aktor, dan gue anak muda. Aktor itu dilihat sama orang. Setiap hari ditonton di TV, di layar kaca, di layar lebar, itu ditonton orang dan bisa menginfluence orang-orang. Oke. Makanya ada bahasanya, lo jadi aktor tuh hati-hati. Karena setiap omongan lo, setiap perkataan lo itu bisa diikutin sama banyak orang. Iya. Gitu kan? Iya. Dan di situ gue melihatnya sisi yang berbeda. Gue jadi aktor, ya oke, seperti itu baik segala macam. Dan kenapa gue memutuskan untuk masuk ke DPR RI? Karena gue pikir gue bisa menginfluence orang-orang dengan apa ya, menunjukkan mereka kebaikan-kebaikan yang gue lakukan, kontribusi nyata, kerja nyata, program nyata, itu gue bisa menginfluence orang-orang. Oke. Kayak simpelnya itu sampah. Gue misalkan berkampanye untuk buang sampah pada tempatnya. Kalau menurut gue aktor, orang-orang yang sudah punya nama itu gampang diikutin sama banyak orang, gitu loh. Nah daripada orang-orang yang mungkin orang biasa, oh buang sampah, ya biasa aja orang-orang juga kan. Iya. Masyarakat juga biasa aja. Karena ya aktor yang dilihatnya, oh dia artis,
Jadi ada nilai lebih yang kemudian lo manfaatkan untuk tujuan positif tadi. Betul, ada nilai lebih yang gue manfaatkan untuk tujuan positif. Gitu maksud gue. Jadi kenapa DPR RI? Karena itu mencakup luas. Wilayahnya luas ya. Ya kan? Karena gue ingin menyebarkan kebaikan. Oke. Gitu. Nah, tadi lo bilang soal sampah itu. Emang itu salah satu yang kebetulan jadi apa namanya ya yang mau diperjuangkan tuh soal itu. Betul. Simpel ya. Apa ya? Kayak itu masalah kecil sebetulnya ya bro ya. Untuk sampah, segala macem. Sampah mah udah biasa segala macam, dari dulu mah udah ada sampah ini dan lain-lain. Inilah yang menjadi apa ya, menjadi orang-orang kayak nggak peduli sama sampah. Padahal ini besar banget dampaknya, sangat besar dampaknya. Makanya di sini gue pengen memperjuangkan itu. Gue tinggal di Depok kan, ada satu gang itu rumah gue di situ waktu rumah kecil, gue tinggal sama tua gue. Di situ anak-anak ada lapangan, di sampingnya ada sampah. Sampah itu udah bertumpuk. Oke, karena biasa dibuang di situ aja. Biasa dibuang di situ. Oke. Ya kan itu bisa menyebabkan penyakit loh. Waktu itu gue tanya ke RW-nya, ke RT-nya, ini kok nggak diangkut? Soalnya ini banyak anak-anak kecil. Lu bersuara. Gue bersuara itu. Oke. Pada saat itu, kenapa nggak diangkut? Ya kita sudah ngomong ke ininya, ke Pemda lah, ke dinas inilah itulah. Oke. Cuman jawabannya oke doang. Ini masalah yang harus diselesaikan cepat, gitu loh. Karena ini menyangkut kesehatan. Bukan anak-anak doang, ada lansia di sana. Kan itu padat penduduk kan, Depok itu kan bener-bener rumahnya itu nyatu-nyatu semua, bro. Jadi ini yang bahaya menurut gua. Dan ini gue pengen menyuarakan sebagai public figure juga yang bisa memberikan dampak yang luar biasa juga bagi masyarakat. Ya gue pengen menyuarakan itu. Gue ingin menyuarakan supaya kita itu sampah buang pada tempatnya, sampah-sampah di lingkungan gue itu diangkut-angkutin semua. Karena itu bukan tempat pembuangan sampah, bukan. Itu lingkungan hidup yang kita tinggal. Kita udah sering lihat ada sampah di situ, ya udah lanjut aja buangnya. Jadi kan orang-orang jadi kebiasaan, sampahnya udah numpuk. Jadi orang-orang ya udah ngebuang sana. Karena udah terbiasa. Nah, itu yang harus itu yang pengen gue perjuangkan. Gue pengen titip satu. Kalau lu nanti kalau lu mau perjuangin ini sering banget gue perhatiin. Apa tuh? Kita sering lihat kan ada tempat sampah yang 3 warna tuh, yang beda-beda kan, daur ulang, tidak bisa didaur ulang gitu kan, sama bahan kaca gitu kan. Nah itu tuh kan sudah nih ya, masyarakat beberapa tahu cara memilah sampahnya. Habis itu petugas kebersihannya datang, dijadiin satu tempat sampah. Sering kejadian yang kayak gitu gue lihat. Lah terus apa ya gunanya, apa itu dia? Ternyata gue coba ngobrol nih, gue coba cari-cari tanya. Oke gitu. Karena ternyata peletakan pemilahan 3 tempat sampah itu ada aturannya. Kalau di sebuah instansi atau tempat itu harus meletakkan gini-gini untuk dapat ISO-nya. Tapi tidak kemudian mereka olah lanjutannya kemana. Nah itu loh. Truk juga sama kan. Pas yang truk sampah itu ya lu mau dari yang warna kuning, hijau, biru jadi satu truk semua. Nah itu gue mau titip nih. Ini gue mau titip nih karena gue juga ngeliat langsung nih. Ini udah bagus-bagus dipisah. Gue tadi pas mau buang gue lihat dulu. Ini ini ada plastiknya gue taruh di sini, yang kertasnya gue taruh di sini. Gitu ya kan. Nggak lama gue lagi nunggu ngeliatin, ada petugas kebersihannya datang, ditumpuk di satu tempat sampah. Jadi gak guna kan kemudian gitu. Nah jadi mumpung lu memang concernnya di situ, gue doain lu jadi. Gue pengen titip nih satu aspirasi dari gue. Apa tuh? Ya itu tadi. Coba bener-bener nih abis pemilahan tempat sampah, tolong ada aturan turunannya bahwa sampahnya itu bener di prosesnya terpisah. Kita masih 3 loh. Di Jepang itu sudah sampai ada yang 7, ada yang berapa belas gitu. Di Jepang ya? Di Jepang ada satu prefektur di Jepang. Gue lupa. Pernah lihat di YouTube, mereka zero waste. Berani bilang zero karena semua yang ada di sana sampahnya benar-benar diolah, dijadiin barang lagi sama dia. Itu plastik mau dibuang, kita makan Padang nih misalnya ya, ada plastik bekas rendang harus dicuci. Karena plastik minyak itu nggak bisa diolah. Jadi harus bersih dulu plastiknya, dicuci, dikeringin, baru boleh dibuang. Betul.
Jauh-jauh Singapura bro. Ya. Ya maksudnya Gitu deh, begitu juga. kita belum sampai kan ke situ. Nggak masalah, tapi perlahan lah. Betul, Gitu. betul. Tapi gue suka sih berarti lu memilih sesuatu yang apa ya, sederhana kan. Sederhana. Sampah makan kadang kita langsung taruh. Betul, cuma berdampak besar. Ya kan? Nah, itulah proses-proses itu tadi kan. Hmm. Yang kita tuh kita sudah ada, cuma tidak maksimal. Gitu loh. Sesuatu yang sederhana tapi justru saking sederhananya nggak diperhatiin. Betul, makanya gue di sini ingin bersuara sebagai rakyat biasa supaya kita bisa sebersih Jepang lah. Ini sampahnya pengelolaannya rapih. Oke, mungkin butuh waktu. Butuh waktu pasti. Cuman harus dijaga terus. Apa yang penting kita punya target. Betul. Yes. Harus dijaga terus, ini kita punya konsep gitu lah. Harus bener rapi. Oke, aspirasi lu gue terima. Insya Allah nanti gue akan ngomong ke parlemen. Amin. Amin. Mantap nih, gini nih enak nih ya kan. Gue dapat kesempatan buat ngobrolin. Bisa gue sampein nih. Iya. Nah, tapi sebelum nih kita sampai ke sana, kemarin lagi ada heboh-heboh nih ya kan, beberapa hari yang lalu. Ngomongin anak muda dan politik. Oke. Kita untuk pertama kalinya punya cawapres usia 30 tahunan. 30 tahun ya? Iya. 36 ya? 35. 35. Iya, 35 36 lah. Oke. Mas Gibran. Gimana nih anak muda? Ya kan? Hujat nih gue. Iya. Nggak, karena PAN juga dukung kan. Ya, betul, Karena PAN juga betul, dukung. betul. Gitu. Nah, gimana nih anak muda? Kan terus tahu-tahu cawapres. Menurut lo tuh apa sih yang menjadi kelebihan dari anak muda yang kemudian memimpin negara lo? Kita bicarakan ini. Betul. Kolaborasi ya. Kolaborasi yang luar biasa sama dari Bapak Prabowo sama Mas Gibran gitu loh. Pak Prabowo-nya yang lebih senior, yang lebih berpengalaman di dunia politik, dalam kemiliteran, pertahanan negara, dan Mas Gibrannya yang anak muda. Ini kolaborasi yang bagus loh, betul ya. Kita belum ada ya, belum pernah ada ya. Ya, sebelum ya. Karena memang belum pernah ada usia di bawah 40. Oh iya, baru sekarang ya. Tuh. Oke. Jadi menurut gue ini kolaborasi yang apik gitu loh. Di saat anak-anak muda punya apa ya? Kita yang anak-anak muda ini punya pikiran liar, bro. Punya konsep-konsep yang wah luar biasa banget. Konsep kita banyak banget. Ya mungkin belum bisa diterima sama generasi di atas kita. Betul. Ya. Dan akhirnya nanti diarahin sama Bapak Prabowo tuh. Dibagus lagi konsepnya. Oke. Jadi saling berkolaborasi nih antara senior sama anak muda. Saling ngelengkapin. Betul. Kalau jujur gue pribadi gue senang. Oke. Karena akhirnya anak muda punya suara juga. Anak muda bisa berpendapat juga. Gitu loh. Yang tahu anak muda itu ya Mas Gibran. Nanti kalau misalkan jadi ya, amin ya. Kalau misalkan jadi ya Mas Gibran yang tahu anak muda seperti apa. Pengennya seperti apa sih anak muda. Karena sering ya kita lihat kementerian atau lembaga berusaha untuk membuat sesuatu buat anak muda, tapi anak mudanya aja males. Iya. Karena ngeliat ini nggak gue banget. Iya. Ya kan? Karena pendekatan anak-anak muda sekarang, zaman-zaman gue, milenial ya, Gen Z ini, itu berbeda caranya. Caranya itu yang tahu ya anak-anak gue juga, anak milenial juga yang tahu. Iya benar. Gitu. Pendekatannya bukan yang senior-senior, kan senior kan nggak tahu apa sih yang disuka anak muda. Oke lah, coba searching ini segala macam. Kayak PAN. Kita bisa lihat dari PAN. Itu touchingnya ke anak muda dapat. Suka nggak suka orang-orang yang sama lagu PAN, mereka hafal. Iya lagi. Ada orang yang nggak suka banget sama lagu PAN, mereka hafal. Disuruh nyanyi, mereka tahu. Itu kan pendekatan Gen Z ya seperti itu. Itu berhasil, Bang Zulkifli Hasan. Itu berhasil sekali tuh PAN. Itu yang gue apresiasi. Gitu loh. Sama halnya kayak Mas Gibran. Nanti yang akan tahu anak-anak muda itu mau seperti apa itu ya Mas Gibrannya nanti. Gitu loh. Dengan dipandu pengalaman tadi. Iya, pengalaman. Jadi nggak terlalu liar banget ya. Bang. Kalau masalah pengalaman memang kita tidak tahu sepak terjangnya Mas Gibran gimana. Kita sebagai warga Jakarta ya. Iya betul. Kalau warga Solo kan sudah tahu. Makanya tanya ke warga Solo bagaimana, kan begitu. Yang gue tahu Solo berkembang pesat. Itu aja tuh. Gue kan sering ke Solo, udah bagus loh Solo, bersih bro Solo bro, beneran. Nah makanya kalau gue sebagai anak muda gue seneng gitu loh. Seneng banget ada cawapres dari anak muda. Karena ya udah saatnya anak muda, kesempatan anak muda tahun ini gitu loh. Tahun depan. Oke, siap. Thank you. Udah, siap.
Thank you banget loh. Makasih. Seru banget obrolannya. Oke, sekarang gue kasih kesempatan lo boleh ngobrol, ngingetin lagi tampilnya mana, Oke. daerah mana, terus kasih tahu lu memperjuangkan apa. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Warman, panggilannya Adit. Saya caleg DPR RI Dapil Jabar 6, Depok, dan Bekasi. Untuk saya sebagai anak muda yang ingin bermanfaat bagi orang lain, ingin berkontribusi bagi orang lain, bagi masyarakat, kalau saya insya Allah dipilih, saya akan melakukan yang terbaik buat masyarakat saya kan 100%. Karena pada dasarnya, hidup itu tentang orang yang bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Itu. Jadi ya insya Allah doain saya, dukung saya, dan mudah-mudahan bisa menjadi bisa mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat gitu. Oke, itu dia. Sip. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton episode dari Pansos Podcast Ya. Pan TV hari ini. Terima kasih Bro Adit, sehat selalu. Semoga semua mimpi-mimpinya baik yang jangka pendek, jangka panjang tercapai semua. Amin. Sip, makasih. Jaga kesehatan. Salam buat keluarga. Siap. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.